Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahaya Anita dengan NPM 221434102. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah pendidikan tematik dan terpadu yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nurmairina SPD MPD. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita dalam keadaan yang baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita dengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita tepuk PPK dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini tetap semangat. Adakah yang tahu tepuk PPK? Tahu ya, semuanya tahu. Sekarang ayo kita mulai bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 pembelajaran 5 yang bertemakan menyayangi tumbuhan dan hewan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui isi pesan moral yang terdapat dalam dongeng yang berjudulkan Angsa dan Telur Emas. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan isi pesan yang ada dalam dongeng tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat mencocokkan kosakata yang tepat yang untuk dicocokkan menjadi sebuah satu kalimat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini ya, yang berjudulkan menyayangi hewan dan tumbuhan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membaca dongeng? Tentu saja pernah ya, walaupun kita bisa melihat dongeng dari sebuah televisi dan yang lain-lain. Nah, coba Ibu mau tanya, cerita apakah yang kalian sukai? Contohnya seperti cerita Danau Toba, cerita seperti
angsa dan telur emas, dan masih banyak lagi ya. Dan apa yang kalian suka dari dongeng tersebut? Kita akan bahas di selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kisah dongeng dari judul Angsa dan Telur Emas. Sang Angsa Ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malangnya nasib angsa ini, hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memeliharanya. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di sini, wahai angsa. Nanti akan kuberikan makanan untukmu. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas! Ternyata kau adalah angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Pak, apakah telur emas ini termasuk ke dalam emas murni? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, benar. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak, agar aku cepat kaya raya. Aku akan membelah isi perut angsa ajaib ini untuk mengeluarkan semua telur emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk menyembelih angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib itu. Sang angsa ajaib pun kini telah mati. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sifatnya yang serakah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, setelah kita melihat dongeng dari cerita Angsa dan Telur Emas,
Adakah yang tahu dari pesan moral dongeng tersebut? Baik, pesan moral yang dapat kita lihat, yang dapat kita bacakan dari dongeng Angsa dan Telur Emas yaitu pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut dapat kita simpulkan bahwa keserakahan dapat menyebabkan kita kehilangan apa yang kita miliki. Nah, jika petani itu sabar dan puas dengan apa yang didapat setiap harinya, dia akan tetap kaya. Tapi karena dia tidak merasakan ketidakpuasan dan tidak bisa menunggu dan ingin lebih dan lebih, dia kehilangan segalanya. Jadi cerita dari dongeng yang barusan kita dengarkan adalah mengajarkan kita untuk lebih bersabar dan menghargai apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Bisa dipahami? Baik, berikutnya Ibu akan memberikan kosakata untuk kalian dan kalian akan melengkapi kosakata tersebut menjadi satu buah kalimat. Sudahkah kalian bisa menjawab kosakata yang Ibu berikan? Kita akan menjawabnya bersama ya, dengan pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Adakah yang bisa menjawab? Ya, jawaban dari pesan moral dan kosakatanya adalah kita tidak boleh serakah dan jangan pernah serakah dan lakukanlah sesuatu dengan penuh keikhlasan. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah kalian belum ada yang mengerti untuk pembelajaran materi hari ini? Ya, Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Nah, kesimpulan materi pada hari ini adalah dongeng merupakan sebuah cerita rakyat yang dapat atau tidak dipercaya oleh masyarakat pada suatu tempat tersebut. Nah, dari kesimpulan dongeng Angsa dan Telur Emas dapat kita simpulkan bahwasannya cerita ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran petani. Dalam cerita ini tidak sabar dan ingin mendapatkan semua emas sekaligus. Nah, yang kedua, cerita ini juga tentang menghargai apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Yang ketiga, cerita ini juga bisa diinterpretasikan sebagai peringatan tentang bahayanya keserakahan dalam sesuatu apa yang tidak dan apa yang dipunya dimiliki. Nah, maka dari itu kita tidak boleh serakah ya, dan harus bersyukur apa yang kita miliki agar rezeki yang kita dapat bisa lancar dan baik. Nah, motivasi kali ini adalah Ibu berharap kita semua sebagai murid harus lebih rajin giat belajar. Jangan jadikan belajar sebagai hal yang membosankan, hal yang menjadikan beban. Kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita ke depannya. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, agar tetap semangat dalam keadaan pulang, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi lagu Sayonara yang akan kita dengarkan bersama. Kita sudah menyanyikan lagu Sayonara bersama. Selanjutnya sebelum kita pulang, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, saya tutup dengan Nasru minallahi fathun qarim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.